Awalnya pasti itu, dan itu mereka itu kan sudah tahu bait Allah itu kan tempat rumah ibadah, tapi mereka keras kepala, bebal, jogal kayak kalian menolak Yesus Tuhan, menolak Yesus juru selamat. Makanya mereka itu Yesus marah, ditumbang balikkanlah semua jualan-jualan mereka. Mereka nggak sopan, mereka sudah membuat keonaran di dalam rumah ibadah, sama seperti di gereja atau di masjid. Orang berjualan, jualan burung pula itu, ya kan, tai-tainya di situ berserakan, es cendolnya berserakan di situ, plastiknya. Marah dong para pendeta, gitulah Yesus. Para pendeta marah. Emang Yesus kenal sama pendeta? Nah, contohnya kalau di gereja ada jualan, pasti pendetanya marah, dan umat-umatnya yang memang betul-betul beriman pasti juga marah. Begitulah dulu Yesus. Kenapa dia marah? Karena ke belakang sebentar aku bising kali. Begitulah dulu Yesus. Kenapa dia marah? Karena pada saat itu orang-orang pada saat itu berjualan di gereja. Bayangkan berjualan di rumah ibadah, berjualan. Punya otak enggak itu manusia itu? Punya otak. Sekarang enggak punya otak lah. Otak enggak punya otak. Pertanyaannya, otak enggak punya otak. Maksudnya gini. Ada jangan salah kamu. Tadi kan kamu tanya kenapa Yesus marah, apa itu nggak kayak preman, kan kamu bilang terus malah kalau orang membiarkan berjualan di masjid, di gereja, itu nggak punya otak. Masalahnya begini, itu apakah ada Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Ada. Setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah. Tunggu. Setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadah membaca Taurat dan Injil. Jadi kami umat Advent setiap hari Sabat, hari Sabtu membaca Taurat dan Injil. Itu dia. Di mana gerejanya? Ya, gerejanya di rumah ibadah. Di rumah ibadah. Dibuatlah rumah ibadah khusus untuk pertemuan orang-orang kudus, bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan itu. Itu dia. Itulah yang membuat Yesus marah itu. Aku nggak pernah mengenal gereja. Itu dia marahnya. Kenapa kalian pandai-pandaian beribadah ke gereja? Apa Yesus ada mengajarkan ke gereja? Kan sudah saya bilang, setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah sinagog. Yesus berkeliling-keliling ke rumah ibadah untuk membaca Taurat dan Injil. Nah, setiap hari Sabat ya, bukan hari Jumat, bukan hari Senin, bukan hari Minggu, bukan hari Rabu. Sinagog itu apa? Sinagog itu rumah ibadah. Apa? 1.220.000. Ini tadi berapa? Berapa tadi? Tar ya, 850, 890.000. Itu kan lebih kurang itu. Ditambah 350.000, ditambah 15.000. Jualan dia. Jualan. Hebat Ibu Darni, ini hebat Ibu. Hebat menjawabnya Bang ya. Iya. Hebat menjawabnya, suka-suka hatinya aja. Suka-suka hati menjawab ya. Padahal kalau rumah ibadahnya orang Yahudi itu kan banyak persyaratan-persyaratan masuk, harus cuci tangan, kaki, cuci muka, orang bersunat tidak boleh masuk dan tidak bersunat. Tapi di Advent juga begitu kan, tidak makan babi. Iya, enggak. Kalau di Advent gini Bang Juma, kalau dulu kan kenapa orang disuruh masuk rumah ibadah cuci kaki, cuci tangan? Dulu susah air Bang Juma. Kayak air dulu, jadi makanya ditaruh di depan gereja itu, di depan rumah ibadah itu, seperti apa namanya itu, ada tempatnya tapi terbuat dari tembaga Bang Juma, dibuat dari tembaga, karena dulu kan susahnya didapati air di Yerusalem sana, ya kan? Kalau sekarang Bang Juma banjir airku, air sumur lagi, dipakai ditarik air itu banyak kali, masa cuci tangan aja masuk gereja? Masuk rumah ibadah ya dicuci dong semua lubang-lubang, mana yang kotor-kotor disabuni, digosok lagi sampai bersih. Kalau hanya cuci tangan, cuci kaki masih bau, pantatnya kan masih bau, kalau kentut pasti bau. Ya enggak? Jadi kalau sudah mandi nggak kentut lagi dia ya?
Ya, kentut pun dia paling tidak sudah steril Bang Juma. 85% steril, bersih. Apalagi dia pakai parfum ya kan, yang dibeli dari Arab itu ya kan, yang harga 800. Ada parfum kawan harga 1,5 juta. Wangi kali. Apalagi pakai itu. Ketawa aja itu, jangan kau tahan itu, ketawa aja kalau kamu. Iya kan. Nah tadi kan ceritanya kalian bilang mau masuk rumah ibadah harus cuci tangan juga. Jangankan cuci kaki tangan, harus bersih dong. Semua harus dibersihkan. Hati itu yang lebih utama dibersihkan Bang Juma. Bukan hanya mandi, bukan hanya cuci tangan kaki. Tapi kalau hatiku kotor, masuk aku ke rumah ibadah, nol, sia-sia. Jadi kalau ke rumah ibadah itu, bersihkanlah hatimu dari segala bentuk kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk kejahatan. Datanglah engkau kepadaku. Itu baru kebenaran. Masuk ke rumah ibadah, bersih badan, udah mandi, udah pakai parfum, tapi yang disembah manusia itu gimana? Benarnya itu nggak ada kami sembah manusia Bang Juma. Lah Yesus ini apa? Yesus datang sebagai manusia. Dia karena dia datang ke manusia. dunia ini. Tidak, dia kan dari mana asalnya Bang Juma? Malaikat aja mengatakan kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Namailah dia Yesus," katanya Bang Juma. Memang berasal dari Roh Kudus. Artinya informasinya itu datang dari Roh Kudus gitu loh. Iya. Makanya Yesus datang, aku datang bukan atas kehendakku. Nah, apa tuh maksudnya? Aku datang karena dia kan diutus firman, diutus Elohim itu dia. Kan makanya kan Trinitas Bang lagi. Juma. Kan Tunggu, diutus. iya, dengar Bang Juma. Bang Juma, aku 2 menit jangan potong ya Bang Juma, biar Iya, enak, biar berisi ilmuku sedikit. Mana ya, Bang enak Juma. kalau cuma 2 menit, Bu. 3 menit yuk. Nah, di dalam perjanjian baru Bang Itu Juma, juga di belum dalam enak itu. di dalam Yesaya Bang Juma, kan Elohim berkata, "Akulah Allah juru selamatmu, akulah Allah penebusmu," kan katanya Bang Juma. Iya. Bagaimana caranya Allah itu datang menebus manusia? Kan nggak mungkin datang, bukan kayak si Wanes. Masa turun Allah itu ke bumi, ditusuk, ditikam lagi, itu udah error namanya itu. Udah. Nah, tetapi kalau Trinitas, Allah itu bagaimana caranya untuk menebus manusia? Diturunkannya lah firman-Nya itu menjadi manusia. Karena kalau Allah turun ke bumi, takkan sanggup kita untuk melihat wajahnya karena dia sangat bercahaya, sangat berkilau. Karena kudusnya dia, nggak bisa manusia untuk melihatnya. Makanya diutusnya lah firman-Nya yang keluar dari dirinya itu. Keluarlah firman-Nya itu yang menjadi manusia. Itulah Yesus turun ke bumi. Itulah yang akan menebus kita. Gitu Bang Jadi Juma. yang keluar ini apa? Yang Tuhan keluar atau- firman-Nya. Oh, Ya kan firman Satu- itu. Iya, Firman tengok itu lah Theos orang. juga itu kan. apa? Gak Firman tahu kau bikin bonnya. Oh alah. Firman itu kan Theos itu juga, Bu. Yohanes 1 nomor 1. Dan firman itu dan logos itu adalah Theos itu sendiri. Ya udahlah Bu, jualan pan aja dulu lah. Iya lah ya, malam lah ya, inilah mau jualan aku dah bah. Nanti kalian bilang aku sombong. Oke lah ya, Iya, aku matikan dulu ya. Dadah Iya. lah ya, sorry. Dadah. Sorry. Dadah sorry. Suka hati. Dia marah sama orang Yahudi kemarin. Ya, yang kurang ajar orang Yahudi. Kalian telah bunuh Tuhan kami, kurang ajar. Dimarahin orang Yahudi. Ah, ini orang Yahudi ini kurang ajar nih. Orang yang bunuh Tuhan kami nih, kurang ajar kalian ya katanya. Dimarahin Giliran orang Yahudi. tadi ditanya, katanya bukan Tuhan, manusianya dia. Tuhan Suka jadi hati, manusia. betul. Udah nih suka hati mau udah jawab ya. Tuhan jadi manusia. Sembah manusia berarti. Ah. Aneh. Bukan sembah manusia katanya. Lalu apa? Yesus itu apa kalau bukan manusia rupanya? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Lah, firman ini kan Theos itu sendiri. Yohanes 1 nomor 1. Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Kolose 2 nomor 9. Jasad Yesus, biologis Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Jadi kukunya, rambutnya, giginya, semua itu Theos. Giliran dibilang nyembah manusia, bukan nyembah Berarti, manusia. Di mana pisahnya kan, Bang? Di mana pisahnya coba, ya kan? Itulah dia. Aku dan Bapak adalah satu. Parah ini.
Os, naikkan lagi os yang lain. Siap, siap. Yang Kristen silakan typing, teman-teman Kristen, silakan typing. Kalau Kristen typing ya, baru kirim permintaan. Namanya siapa? Typing. Saya Kristen. Jadi Silakan. kalau ketemu Udah. juga, Bang Juma, udah, ayo main lagi. Udah siap. Berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Ini kayaknya udah pergi dia, udah pergi. Nah, Main lagi, Bang. kembali kepada ketuhanan kami tadi. Kenapa Yesus itu turun ke bumi? Kenapa dia diutus oleh Elohim itu? Yang kami pelajari adalah untuk kan penebusan. Kalau dulu kan Bang Juma orang menebus dosa kan memotong apa kambing atau melihat situasi dan kondisinya. Kalau kaya dia memotong lembu, kalau miskin dia memotong apa itu ikan apa ikan apa? lele. Nggak bisa lele, haram lele kami. Belut. Jadi merpati paling kecil lah merpati dulu ya kan. Itulah dikorbankan untuk penghapus dosa. Nah, jadi aku sudah muak dengan korban-korbanmu itu kan katanya. Jadi di perjanjian lama selalu dikorbankan binatang-binatang untuk pengampunan dosa dan dipercikkan ke dinding-dinding itu ya kan. Nah, setelah itu barulah diampuni dosanya. Kenapa mesti disuruh Tuhan seperti itu? Ya memang begitulah peraturannya kan gitu. Nah sekarang begitu Allah itu mau menebus manusia dengan cara bagaimana? Kan tidak mungkin Allah itu yang turun sendiri ke bumi. Kan tak bisa kita melihatnya. Makanya diutusnya lah firman-Nya yang keluar dari dirinya itu, diturunkannya lah firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman-Nya yang telah menjadi manusia, diam di antara kamu kan katanya. Nah setelah sudah dia turun untuk menebus dan untuk memperdamaikan kita kepada Tuhan, karena kita nggak layak lagi untuk berhadapan kepada siapa? Kepada Allah, karena terlalu banyak dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terlalu banyak di sepanjang hidup kita ini. Jadi yang Makanya nanggung Yesus siapa? datang. Pelanggaran Yang menang maksudnya gini Bang Juma, memperdamaikan saja. Nah setelah sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, si Bu Diarni nggak boleh dong bebas-bebas juga, tapi hanya perantaraan saja bahwasanya. Maksud saya Ya, Bang gini, Juma. Bu Darni, kan harusnya dosa kita ini kita yang tanggung. Iya, Nah, cara andai saja Yesus tidak menanggung dosa, maka dosa orang Kristen itu dihapuskan dengan cara bertaubat kan? iya, Nah, iya. terus kenapa harus ada korban anak orang? Kan Tuhan bisa menghapuskan dosa tanpa ada korban. Udah? Iya, udah. Nah Kenapa begitu. harus ada korban? Begini Bang Juma, kan nggak mungkin kita semua di dunia ini selalu melakukan kebaikan. Pasti ada dosa-dosa kesayangan yang setiap saat kita lakukan, ya kan? Nggak akan ada kita dapati manusia yang suci. Nah, jadi kalau kita manusia ini sudah berdosa, kan tidak layak kita untuk berhadapan dengan pencipta kita itu, Bang Juma. Maka dibuatlah perantaraan untuk penebusan. Aku adalah Allah penebusmu. Kan kata Elohim di dalam Yesaya 43 ayat 1, 2 dan 3, 4 dan seterusnya. Bagaimana caranya Allah itu menebus kita? Ya disuruhnya lah turun firman-Nya itu, yang keluar dari dia, Trinitas yang kedua itulah yang turun Bang Juma. Itulah yang menebus kita, memperdamaikan kita. Nah itu pelajaran kami Bang Juma. Kalau kalian eceknya menolaknya silakan saja. Nanti tahu juga hakim yang adil yang menentukan. Kita di sini kan hanya diskusi. Itulah yang saya pelajari tentang keimanan kekristenan di Trinitas, begitu Bang Juma. Kalau kalian menolaknya ya silakan, oke-oke saja dong. Tapi Nah, kenapa gitu ya. zaman Yesus memerintahkan orang untuk mempersembahkan hewan? Paulus juga ketika bertobat dia mempersembahkan persembahan lagi. Kenapa enggak? Kenapa harus mempersembahkan lagi? Bukankah Yesus sudah dipersembahkan? Kenapa Paulus pada saat dia bertobat dia masih mempersembahkan hewan? Kenapa Bu Darni? Setelah dia keciduk mengajarkan ajaran Kristen, beliau masuk kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem itu beliau diperintahkan oleh imam untuk bertobat dan Paulus mengorbankan hewan.
Gimana itu, Bu Darni? Perjanjian baru, di perjanjian baru. Perjanjian baru, Kisah Para Rasul 21, Paulus bertobat dan mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Mana itu, Bu? Mana coba kita baca? Kisah Para Silakan. Rasul 21, Ibu baca dari data nomor 15-nya coba. Satu perikop Ibu baca. Paulus bertobat itu. Kisah Para Rasul 15. 21. 21. Iya. Sorry lah, udah tua, udah nengel, udah mulai nengel Bang Juma. Nengel. Kisah Para Rasul 21. Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Yang ayat yang apanya di mana tadi? 15 sampai 26 atau 20, iya 26. Oh, pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya, tinggal di Kaisarea, berkemaslah kamu, lalu berangkatlah ke Yerusalem bersama-sama dengan kami. Turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dan Petrus dan sudah lama menjadi murid. Ya, kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Ayat 18. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Ayat ke-21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Kan gitu, hukum Musa, untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita, kan gitu. Ayat 22. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. 24. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapnya Paulus memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ayat 26. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan. Tunggu. Dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Persembahan apa? Gimana tuh? Kalau orang Yahudi melakukan persembahan, apa persembahannya, Bu Darni? Ini pada saat Paulus mana ada lagi mereka mempersembahkan persembahan binatang, bukan yang persembahan itu. Ini kembali melakukan persembahan nih. Ketika kemudian dia mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengarkan bahwa engkau telah datang kembali.
Maksudnya gimana dengan orang-orang Yahudi ini yang mengatakan bahwa kamu itu sudah menyesatkan orang-orang di luar tanah Yerusalem untuk kemudian mengajarkan mereka melepaskan adat istiadat hukum Taurat. Paulus begitu kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan kemudian? Dia tahirkan dirinya kembali, dia mempersembahkan lagi persembahan. Di mana itu Bu Tarni? Bukan, mentahirkan maksudnya mentahirkan dirinya, Ya, udah dia dari tahirkan segala dirinya dari perbuatan apa? Iya, kejahatan. Kejahatan yang mana? Mentahirkan, membersihkan diri maksudnya, mentahirkan. Mentahirkan itu kan membersihkan diri kita dan membawa persembahan-persembahan. Contoh kayak kami di gereja ini Bang Juma, persembahan-persembahan, contoh persembahan perpuluhan yang kita serahkan kepada bait suci. Nah, itu dia, itu maksudnya Bang Juma. Ini orang Yahudi pada masa itu. Engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan kepada mereka supaya mereka jangan menyunatkan anak-anak mereka dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Adat istiadat di sini menurut hidup Torah. Paulus sudah mengajarkan itu. Artinya dia mengajarkan kekristenan. Makanya di dalam Galatia 5 nomor 16, aku diutus untuk non-Yahudi, aku diutus untuk orang di luar daripada Yerusalem ini. Aku diutus kepada mereka orang-orang yang bersunat. Makanya dia mengatakan kepada orang Yahudi saya mengaku sebagai orang Yahudi. Kepada orang yang hukum Taurat saya mengaku sebagai orang yang tunduk kepada hukum Taurat. Meskipun saya tidak tunduk kepada hukum Taurat. Nah ini dia. Lalu bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar dan bahwa engkau akan datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami perintahkan ini. Di antara kami ada orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama engkau, lakukanlah pentahiran dirimu. Tuh, disuruh sucikan dirinya. Iya. Berarti pengajaran membatalkan hukum Taurat itu adalah pelanggaran yang sangat berat. Maka sehingga Paulus diperintahkan mentahirkan dirinya dan kemudian diperintahkan untuk mempersembahkan persembahan. Berarti Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen, Bu Darni. Ayo. Iya, yang jelas yang pernah saya Bang Juma, yang belum kuyai perkataan. Enggak, maksudku gini Bang Juma, yang pernah kudengarkan seminar tentang ini, bagaimana apa arti kalau pendeta-pendeta itu, kadang kami kan gitu Bang Juma, ada kami bareng 2 jam setelah selesai ibadah, ada 2 jam mana ayat-ayat Alkitab yang mau dibahas-bahas gitu Bang Juma. Contoh kayak ini, apa itu artinya mentahirkan diri dan mempersembahkan persembahan? Maksudnya kita membersihkan diri kita ini dari segala bentuk kejahatan dan kita persembahkan, dan kita persembahkanlah, dan kita persembahkanlah, kita bawalah kita bawalah persembahan kita di dalam gereja. Kalau sekarang di Masehi Advent hari ke-7, persembahan itu maksudnya itulah persembahan syukuran, kayak persembahan perpuluhan lah, persembahan yang terbaik yang kita untuk membantu kemajuan ibadah dan pekerjaan Tuhan itu. Itu maksudnya. Ini beda kasusnya, ini beda. Sama seperti artinya itu pun katanya Matius 8 enggak Bang Juma. Artinya ini pun kata pendeta seperti itu juga Bang Juma yang kami seminarkan gitu loh Bang Juma. Iya, itu menurut pendeta. Gitu. Tapi Paulus di depan Bani Israel tidak kayak gitu Ibu. Beda. Kalau di dalam Matius 8 itu beda lagi. Yesus memerintahkan kemudian pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Ini Yesus yang mengajarkan ini. Apa yang diperintahkan Musa untuk dipersembahkan? Baca imamat 1, baca imamat 4. Yang diperintahkan Musa dipersembahkan itu adalah domba, kambing, bembe, sapi, lembu. Ini Yesus yang merintahkan ini. Ingatlah jangan engkau beritahukan kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah sekarang Musa pernah nggak memerintahkan Musa untuk persembahkan manusia? Atau mempersembahkan Tuhan, atau mempersembahkan Mesias, atau mempersembahkan Kristus, atau Musa hanya memerintahkan persembahan hewan. Lagi Paulus juga bertobat dari tindakan mengajarkan kekristenan, Bu. Itu loh.
Ini dalil. Dalil ini. Udah. Ya, silakan. Nah, itu tadi makanya kan ditulis juga di dalam Yesaya 1 ayat 10. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai lagi. Kan katanya Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat apa? Berbuat jahat. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, itu Bang Juma. Ya, Jadi makanya kami setelah Yesus ada Bang Juma, nggak ada lagi memotong-motong korban karena Yesus sudah memberikan pengorbanan itu sekali saja. Itu sudah diberikannya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi siapa? Bagi Allah. Nah, nggak lagi menyuruh memotong lembu, memotong ini, nggak lagi. Cukup sekali itu saja. Nah, setelah kita sudah ditebus, sudah diberikan pengorbanan dari Yesus yang darahnya yang suci itu, saya Ibu Darni nggak boleh juga melenggang-lenggang, masih tetap juga saya meneruskan mengajarkan kepada anak-anakku dan sekitarku, dan aku sebagai orang tua yang sudah berumur mengajarkan kepada yang muda bagaimana cara-caranya melakukan kebaikan dan kebenaran. Itu maksudnya Bang Juma kalau sudah di perjanjian baru gitu. Oke, berarti bertentangan dengan Yesus. Jadi gini Bu, kalau Ibu membaca Yesaya 1, ini firman Tuhan untuk Bani Israel. Di situ diterangkan begini. Jadi memang data nomor Yesaya 1 ini kutukan demi kutukan. Kutukan demi kutukan kemudian yang terjadi kepada mereka. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuh, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya tetapi umatku Israel tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha suci, Elo Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil tanahmu. Sunyi sepi negeri seolah ditunggangbalikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan menista alam, semesta alam, tidak meninggalkan pada sedikit pun orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ini diceritakan kemudian, makanya dikatakan dengarkanlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Eloh kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa korbanmu? Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak seperti itu? Aku sudah jemu ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Bukan untuk siapa-siapa. Aku udah jenuh. Domba-domba dan kambing-kambing tidak aku sukai. Memang untuk mereka. Tapi untuk Bani Israel itu adalah syariat. Makanya Yesus mengajarkan. Yesus tidak hidup di Gomora. Yesus tidak hidup kemudian di Sodom. Yesus hidupnya di Yerusalem. Maka yang dimaksud di sana, data yang Anda ambil dari Yesaya, tak ada hubungannya dengan pengajaran Yesus. Jangan dikait-kaitkan. Kalau Anda memaksakan, ibu memaksakan ini untuk keseluruhan Bani Israel, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4 memerintahkan mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Jangan ibu cegat ajaran Yesus dengan mengambil kitab Yahudi Yesaya 1 ini nomor 11 dan seterusnya, jangan. Karena itu tidak relevan. Ibu menjadi pembangkang terhadap Yesus. Orang yang hidup sesama Yesus hanya diperintahkan, pergilah. Pergilah, kata Yesus. Perlihatkan dirimu kepada imam. Dan ini perintah, persembahkan. Perintah ini, prospero ini, persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Jelas.
Di dalam Imamat 1 nomor 2 kita lihat, di situ perintahnya sangat jelas. Bicaralah kepada Bani Israel. Nah, ini perintah Musa nih. Bicaralah kepada Bani Israel, katakan kepada mereka, jika apabila di antara anak-anakmu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, wajib baginya mempersembahkan, apa yang kamu persembahkan itu adalah persembahan dari ternak. Dari ternak, bukan dari manusia. Yakni lembu, sapi, kambing, domba, bom-bom. Ini perintah dari Musa. Persembahan kambing, domba, sapi, lembu. Mana manusianya? Nggak ada. Lalu kalau dikaitkan Yesaya 1 tadi, apa hubungannya dengan menggantikannya dengan manusia? Sedangkan Ibu, ini 30 detik lagi. Sedangkan kalau kita melihat data kitabnya orang Yahudi dalam Yehezkiel 18, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan kemudian mereka berpegang pada ketetapanku serta melakukan keadilan kebenaran, dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dirinya. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ini firman Tuhan, kok dibantah? Jadi orang itu, orang fasik sekalipun dari segala dosa-dosanya yang pernah ia lakukan ketika ia bertobat kata Tuhan, lalu melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup dan dia tidak akan mati. Segala durhakanya, segala kefasikannya, segala kemunafikannya, segala dosa-dosanya tidak akan diingat-ingat lagi karena kebenaran yang dilakukannya dan dia pasti hidup. Ini dalil, Bu. Ini dalil. Jadi kalau Yesus dibunuh untuk, nggak nyambung kali dengan agama Yahudi, itu ajaran. Dan tidak nyambung dengan ajaran Yesus. Demikian. Nah, kalau dibaca lagi di dalam Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Ini karena kehendaknya ya. Ini kehendak Tuhan itu, makanya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itulah yang sekarang yang dipersembahkan untuk memperdamaikan manusia itu kepada siapa? Kepada Allah. Itulah di pelajaran kami umat Kristen. Nah, kalau teman-teman Muslim mau menyangkal ini, itu sah-sah saja, itu urusan kalian, itu kan iman kalian. Tetapi kami di dalam iman kekristenan, itulah makanya kami mengimani tentang penyalipan dan pengorbanan Yesus untuk kami seluruh manusia. Makanya sewaktu Yesus datang mau dibaptis, Yohanes Pembaptis pada saat itu, Yohanes pada zaman itu mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Karena yang berhak menghapus dosa dunia ini adalah siapa? Yesus itu, Tuhan Yesus itu sendiri yang berhak. Karena semua kekuasaan diberikan kepada siapa? Kepada Yesus, karena dia adalah Trinitas kedua. Jadi dia semua yang menghandle semuanya. Karena Allah Elohim itu kita tidak bisa jangkau, kita tidak bisa melihat dia karena dia adalah roh. Allah itu adalah roh. Jadi Allah itu menyerahkan semua kekuasaannya kepada Trinitas kedua, kepada firman-Nya yang dibuatnya menjadi manusia, yang diturunkannya menjadi manusia. Itulah Yesus yang akan menghandle segalanya, yang akan menguasai semuanya. Makanya dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di surga, katanya. Kenapa dia berkuasa? Karena dia adalah Trinitas kedua yang diutus oleh siapa? Yang diutus oleh Elohim itu. Dialah semua mengendalikan segala-galanya. Begitu. Oke, jadi kalau jangan terlalu panjang itu. Kita sambut dulu ini Bang Praedi Syah. Selamat sore Bang. Salon.
Bang Itu panjang kali tuh, macam berkhotbah itu, ngantuk. Mana lebih panjang tadi Abang Juma sama dengan aku, Bang Juma? Nggak ada. Beda. Hukum Kalau- bilang jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kalau Bang begini, kalau Bang Juma pun panjang, dia menggunakan dalil, itu enggak. Congor, Jadi- itu gimana? Pas Ibrani ini tadi bukan dalil, apa congor? Iya, maksudnya nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena kalian nggak mengerti. Karena ini memang kalian akan hancurkan. Kalian kan nggak mau mengimani Alkitab. Jadi kalian nggak mau mendengarkan. Tengok, Gitu. udah. Di mana? Kenapa nggak ada? Nggak menyambung. Orang sudah ada dalilnya. Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 10 ayat 10. Dibilang kami menghancurkan. Coba, siapa yang menghancurkan? Ya kan kalian memang seminar khusus untuk menggantikan Alkitab ini. Kalau boleh jangan dibaca manusia. Itu kami pengikut Yesus. Kami mengikuti apa kata Yesus. Janganlah engkau menambahi mengurangi firman Tuhan. Kan begitu. Yesus Kalau mengatakan, Firman Tuhan. Hah? Yang benar. Kalau- Yang mana firman Tuhan? Loh, ya berdasarkan firman Tuhan kami ikutin. Yang Amsal 2, Oh, Amsal 30. oh. Nah, sekarang gini. Asing akui Bible firman Tuhan ya. Makasih. Ya, jadi apa yang kita bahas ini? Anda Bukan firman mengakui. Tuhan itu. Oh, ya. Bukan firman Tuhan. Berarti Anda mengakui. Ya. Oh, jadi bagus. kalian Itu nggak maksud saya, mengakuin? bagus. Oh, jadi Justru kalian Anda nggak sudah mengakuin? mengakui Bible firman Tuhan. Bagus itu maksud saya. Bukan, Bagus, kita bagus. membedah isinya. Iya, tapi akui. Paham, kan? Kita firman Tuhan kan. Loh, sekarang begini, kita, kalau karena diselidiki kalau- jadi dapat 2% Ah. gitu loh. Dari 100% gitu loh. Misalnya contoh. Oh, coba tunjukkan yang mana 2%. Tunggu. Sabar dulu. Freddy Kenapa Syah. jadi Anda yang bilang 0% dari mana? Raja-raja Anda. Satu Raja-Raja 8 nomor 26 PS 2 Tawarik 22 nomor 2 yang mana yang firman Tuhan, yang mana yang firman iblis. Karena satu Raja-Raja, 2 Raja-Raja 8 nomor 26 di situ Ahazia menjadi raja 22 tahun. Di dalam Tawarik 42 tahun. Yang mana firman Tuhan dan yang mana firman iblis? Kau jawab. Loading. Cari dia data. Dikirim juga. Tapi Kores. Siapa tadi yang ngomong itu? Sidik. Sidik. Tapi Sidik di satu raja-raja dan 2 tawari tetap dia dikatakan raja kan? Tetap dia dikatakan raja kan? Begini, benar nih. Begini, Itu boleh dia. saya bicara benar ya. Gini, Oke, benar silakan. nih. Oke. Jadi gini, Yesus memang berpesan kan bahwa akan datang penyesat di tengah-tengah muridnya kan. Benar nggak? Iya Bang Juma, penyesat. Oke. Paulus ini siapa? Kok ada surat Ibrani ini tulisan siapa? Paulus itu rasul Yesus. Kalau yang dikatakan rasul itu sebenarnya menurut Paulus yang disebut rasul itu Yesus, Bu. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Enggak dong, terbalik. Loh, Paulus di dalam suratnya mengatakan Yesus itu adalah rasul. Di mana? Di dalam Ibrani 3 nomor 1. Bahaya ini. Ibrani 3 nomor 1 Iya. kita baca. Kita baca. Hmm. Ya. Enggak boleh dusta ya. Iya, saya orang belajar, nggak seperti Predika ini. Orang nggak perlu belajar, modal iman Hukum saja. hukum ke-9 jangan bersaksi dusta lu. Selamat sore Bang Iya. Zuma. Kenapa langsung framing begitu Bang Zuma? Iya, kan Bang bukan Zuma. firman Tuhan, Anda katakan firman Tuhan gimana sih? Ibrani Ibrani Biar 3 tidak pernyataan saya, Bang Duduk Zuma. yang cantik dulu, Bung. Duduk yang cantik, atur napas, ambil pulpen, ambil kertas, Oke. belajar. Oke. Ayo, Bu, Ibrani silakan. 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bahagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Itu dia. Yang mana yang rasul sebenarnya nih? Yesus atau Paulus ini? Yesus Bang Juma, sewaktu dia berada di bumi, dia dikatakan anak Daud. Dia dikatakan Allah perkasa, dia dikatakan nabi, dia dikatakan utusan, dia dikatakan lebih daripada nabi, dia dikatakan Tuhan oleh malaikat, dia dikatakan Mesias, dia dikatakan penasihat ajaib, dia dikatakan semuanya raja dari segala Oke. raja. Itu Oke. dia. Itulah sebutan Yesus. Oke. Mm-mm. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan bahwa penyesat itu akan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ada Yesus mengatakan siapa penyesat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Mau kita baca? Bisa. Oke, mari kita baca.
Baik. Ini kena lah Bang Juma ini, kena kali. Pegangan ya, pegangan semua Islam, Siap, teman-teman siap. Islam, pegangan. Siap. Mana dia? Yohanes. 2 Yohanes 1 Iya. ayat 7. Iya. Oke, mulai. Iya, silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Mana dia? Oke. Sebab Nah, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang-orang Apa yang tidak mengenal Allah. Oh, bukan di situ, salah. Sabar. Oh, sabar. Sabar. jangan ada Kami udah menggantung. Kami udah menggantung, bukan pegangan, menggantung kami. Oh iya ya, kayak di kereta api ya. Enggak lah, kayak Tuhan Yesus digantung. Aduh, Tunggu, sabar. Kan manusia kan akan melakukan kesalahan, iya kan? Betul. Salah baca aku. Salah baca. Lama kali. Kupikir salah ini, salah input. Enggak. Salah baca. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Itu juga kan. Bukan. Ayatnya begini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Nah, kalau kami umat Kristen mengaku bahwasanya Yesus datang sebagai manusia, Yesus datang sebagai Kristus. Kristus artinya Sang Mesias Juru Selamat. Kami mengaku. Tetapi teman-teman Islam gitu, kenapa? Kalau mulut sudah mengaku bahwa dia itu adalah manusia, kenapa dituhankan? Ya memang dia Tuhan. Malaikat juga mengatakan. Katanya manusia. Iya, dia datang juga sebagai manusia. Dia juga dikabarkan sebagai Tuhan oleh malaikat. Itu pendusta. Itu pendusta. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22 diterangkan begini. Siapakah pendusta itu? Nah, ini diterangkan Ibu Darni. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah Dajjal itu? Ini. Siapakah pendusta itu, Bu Darni? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kami nggak menyangkal Yesus Kristus. Kalau tidak menyangkal, kenapa dituhankan? Iya, memang Kristus itu artinya Kritos, Tuhan. Kayak mana sih Bang Juma? Kritos artinya Tuhan, gimana sih? Tengok dulu ya. Tunggu. Artinya Kristus. Tunggu dulu. Dengar. Mesias berarti yang diurapi. Tunggu dulu. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan. Ini tokoh yang masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan. Jangan kemana-mana dulu. Mesias itu apa? Kristus itu apa? Kritos atau Kristus, apa itu? Tuhan atau manusia? Diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, Bang Juma, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kritos atau Kristus, yang menjadi salah satu gelar Yesus. Iya, Kristus itu artinya Tuhan. Mama jangan. Tunggu dulu, Bang Juma. Dan kaf haya ain sat artinya Kristus adalah Tuhan. Aduh. Ini Kristus. Ini benar nih. Kristus itu artinya manusia yang diurapin. Makanya Tuhan mengatakan di Mazmur 105, Tuhan mengatakan jangan kau ganggu orang yang jangan kau ganggu Mesiasku, katanya. Jangan kau mengusik orang-orang yang kuurapi. Kenapa dikatakan orang-orang yang kuurapi? Masyiah. Termasuk Yesus di sini. Jangan kau ganggu Yesus, karena Yesus itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Makanya Yesus disebut rasul, Yesus disebut nabi, karena Yesus itu Masyiah, Mesias atau Kristus. Jadi kalau Anda mengaku dengan mulut Yesus itu Kristus, tapi faktanya Anda menyembah dia, berarti Anda menyangkal kalau dia itu adalah Mesias. Bang Juma, sesuai data
Lukas Iya, 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Dar. baik. Sekarang yang lahir Yang mana ini itu? Tuhan atau manusia? Itu Tuhan dong yang lahir, Berarti tapi datang sebagai manusia. Bagaimana ceritanya Tuhan Iya, yang lahir iya, tapi memang. datang sebagai manusia? Gimana ceritanya? Sedangkan bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan Enggak anak dong. manusia dan Tuhan bukan manusia. Halo Bang Juma. Bukan Bang Juma. anak manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. Nah, tadi Anda mengatakan Lukas 2:11, telah lahir Tuhan. Nah, kalau dia lahir Tuhan berarti dia datang sebagai apa? Sebagai Tuhan, yang lahir Tuhan. Gimana sih? Telah lahir ayam, telah lahir kambing, berarti yang datang lahir sebagai pendek. Telah Bang lahir Juma. monyet, berarti yang lahir Bang Juma. adalah nyomet. Gimana Berarti Bang ceritanya? Bang Juma nggak percaya malaikat ya? Loh, di situ dikatakan telah lahir Tuhan. Sementara kitab yang Anda bawa apa? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang telah menyangkal? Bukankah dia yang menolak bahwa Yesus Bang itu Juma, sebagai Bang apa? Tunggu. Boleh saya jawab, 30 detik. Dengarkan saya. Siapakah penyesat itu? Ini coba ini pakai kepala dingin coba. Siapakah planos ini? Siapakah pembohong, penyesat ini? Siapa mereka penipu ini? Planos dalam bahasa Yunani. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pembohong ini? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai antropos. Dia datang sebagai manusia. Sedangkan yang ada di dalam kitab saudara tadi, itu datang sebagai theos. Berarti Yesus datang sebagai Tuhan. Kalau dia datang sebagai Tuhan, berarti dari bayi dia Tuhan. Karena dia datang sebagai Tuhan. Tapi datanya 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pembohong itu? Dialah yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Mana yang benar, datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Oke, baik. Saya jawab Anda ya. Boleh ya, Benar nih, Bang Juma. udah dikarungin berarti. Oke, sekarang ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abangku, masya Allah. Lanjut dong, Dok. Oke. Makasih Bang Juma. Oke, mohon saya diberi waktu ya sebentar. Oke. Jadi begini. Memang saya datang di pertengahan, saya tidak tahu persis awal dari pembicaraan, tapi saya memetik di bagian akhir ini soal penyesat tadi, pembohong itu. Jadi itu kan ditulis oleh Yohanes di dalam suratnya. Jadi sebenarnya Yohanes sedang mau menjelaskan kepada pendengarnya pada waktu itu, karena pada waktu itu sudah ada yang disebut dengan gnostik. Nah, pemahaman gnostik itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Allah, tetapi tidak asli manusia. Jadi seperti maya begitulah. Itu sebabnya surat itu ditulis untuk menyatakan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Paham gnostik tidak menyangkali Yesus adalah Allah, tetapi mereka menyangkali Yesus sebagai manusia. Nah, akhirnya surat itu diberikan ke sana. Nah, hal yang sama yang harus kita pahami, Yohanes itu dia adalah murid Kristus, dia adalah saksi Kristus. Di dalam seluruh suratnya atau Injil itu dia menyatakan bahwa Yesus itu manusia tapi juga dia adalah Allah. Kalau tidak mau, cobalah misalnya baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 itu, ia adalah Allah. Yohanes mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi bagi siapa yang menyangkal Yesus sebagai manusia, itu penyesat, itu pendusta. Karena itu dulu pendapat gnostik yang mengatakan bahwa jika Yesus adalah Allah, dia kudus, tak mungkin dia akan berinsani, karena insani itu dianggap pemahaman gnostik itu adalah sesuatu yang salah. Tubuh itu jahat, tetapi firman itu benar, firman itu mulia, ilahi. Dan kalau disatukan rasanya tidak mungkin, maka mereka mengakui Yesus Allah tapi tidak manusia. Tetapi sekali lagi itu yang dijawab oleh surat Yohanes. Jadi terima kasih kalau Anda mau mengotot mengatakan bahwa Yesus adalah sebagai manusia, betul, supaya jangan jadi penyesat. Tetapi di dalam surat yang sama, di dalam kitab yang sama, atau di dalam Injil Yohanes mengakui Yesus adalah Allah. Kalau Anda juga mengerti apa yang disebut dengan istilah datang di situ adalah istilah Yesus hadir itu bukan sebagai yang berpindah tempat dari satu kota di bumi ke kota yang lain, bukan. Tapi Yesus seringkali berkata di dalam Injil Yohanes, aku datang dari surga, dari Bapa.
itu menyatakan bahwa asalnya bukan dari dunia. Dia dengan tegas berkata, aku bukan dari dunia. Jadi kata datang di situ adalah menegaskan dia berasal dari surga. Dia adalah anak Allah. Saya kira itu harus dipahami. Oke ya. Jadi Ya, jangan oke. dibawa-bawa. Oke. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Anda Oke. mengatakan Yesus ini, sabar. Kalau Anda mengatakan Yesus ini Tuhan atau Allah atau Bapa, berarti Anda menyangkal kalau dia Kristus. Loh, pahami ya, Injil Yohanes Bang. Jadi begini, Injil Yohanes atau Yohanes yang menulis itu gini. Allah yang datang menjadi manusia. Jadi tolong dikoreksi yang mengatakan manusia dijadikan Allah. Tidak ada dalam pemahaman Di Kristen. mana datanya Allah datang menjadi manusia? Oke, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Oke, nah sekarang saya tanya, Yohanes 1 Oke. itu ucapan siapa? Itu adalah pernyataan Yohanes murid Yesus. Saya tanya, itu ucapan siapa? Yohanes murid Yesus. Ada ucapan Yesus seperti itu. Oke. Begini, supaya Anda tahu apapun yang sudah ditulis itu, karena itu adalah ilham roh, itu adalah firman Allah. Dan Ilham itu tidak salah. roh. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan sendiri? Bukankah yang menerima firman pada saat itu Yesus? Oke, Yohanes 13 ayat 13 kalau mau kejar terus. Ya Bahwa begini Dia mengaku dong. dirinya adalah Ini dia mengaku Yohanes dirinya Tuhan. muridnya Yesus. Sabar dulu. Oke. Ini Yohanes muridnya Yesus atau Yohanes ini setara dengan Yesus? Muridnya Yesus. Apa yang menjadi persoalan? Berarti semua yang dituliskan murid harus bersumber dari mulut Yesus. Betul atau tidak? Oh, salah. Itu bukan salah. pengilhaman dalam pengakuan kita. Bukan. Pengakuan Anda salah. Pengakuan Anda, pernyataan Anda Berarti yang salah. sebagai penerima Pernyataan firman Anda pada saat itu. Gini. Sabar dulu. Oke. Sebagai Silakan penerima bicara, firman nanti saya pada bicara. saat itu. Sebagai penerima firman saat itu, Yesus berkata, bahkan dalam catatan orang yang belakangan disebut Yohanes, padahal bukan Yohanes. Dia mengatakan begini, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Coba Anda tunjukkan data penulis Yohanes mengatakan hal yang sama. Apa yang aku Oke. tuliskan adalah apa yang diilhamkan. Coba, di mana Yohanes Oke. mengatakan itu? Ya, oke. Gimana? Saya akan menyampaikan satu pemahaman kepada Anda karena Anda yang masuk Silakan. ke ruang Kristen. Masuk Oh ke iya teologi dong. Kristen. Silakan. Oke, jadi Silakan. saya akan menjelaskan teologi Kristen. Jadi begini. Oke, apa yang disebut dengan firman Allah bagi kekristenan atau Kristen? Oh enggak Bukan perlu ke dogma, berarti enggak perlu. Ini kita sedang Oke. berbicara kebenaran, Bu. Enggak perlu dogma, enggak perlu. Bang. Saya tanya dulu. Bang. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku Oke, katakan kenapa? adalah yang diperintahkan. Kenapa Yesus Sekarang bicara tolong itu? tunjukkan kepada saya pengarang Yohanes juga mengatakan hal yang sama. Apa yang Oke. dituliskan ada apa yang Begini, diperintahkan? Bang. Coba, di mana itu? Tunjukkan ayat itu di pasal mana dan ayat berapa? Yohanes 12:49. Waduh, Oke, belajar sudah. juga rupanya. Makasih. Sudah? Oh, Sudah. Justru iya. di situ poinnya. Itu poinnya Ah. untuk menunjukkan Mengapa? kepada Anda. Jadi, Yohanes itu jangan lompat-lompat, Bang. Pelajari Alasan dari klasik. pintunya. Oh, bukan. Alasan Anda yang klasik. Anda Yohanes 14 nomor 24 firman Oke. yang kau dengar dari diriku Benar, itu sudah. bukan dari diriku tapi dari dia yang telah mengutus Oke, aku. sudah. Dan sekarang coba saudara tunjukkan pengarang Ini Yohanes aja. berkata Anda demikian. bicara 3 menit, saya bicara 3 menit. Iya. Supaya Coba, kita jangan gini, nyaut. gini, Bu. Silakan. Gini, Bu. 3 menit. Gini, Bu, Saya ya. nanti Gini. 3 menit. Oke. Dengarkan ya. Yesus Yo. itu adalah oknum yang tidak pernah bertemu dengan penulis Yohanes. Itu dulu yang Anda harus tahu. Bos, dari mana itu? Sabar 3 menit katanya, 3 menit. 3 Oke, menit oke, katanya. sorry. Ya, Dari mana? sorry. Dari mana saya tahu? Saya bacakan dalilnya. Yohanes 21 nomor 25, 24, 25. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Dan yang telah menuliskannya. Kenapa dia tidak mengatakan dialah Yesus? Kenapa dia masih menunjuk ke murid? Berarti penulis ini adalah pihak ketiga. Dia menerima dari murid. Murid yang mana? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu. Kenapa dia mengatakan kita sang penulis? Bahwa kesaksiannya. Kenapa menulis mengatakan kesaksiannya? Masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua ini harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sekarang begini.
penulis buku Yohanes ini menerima dari murid, bukan menerima dari Yesus. Sedangkan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Nah sekarang mana perintahnya pengarang Yohanes dari Bapa kepada dia untuk mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Mana perintah Bapaknya untuk mengatakan itu? Enggak ada kan? Ada. Kalau ada tunjukkan, silakan. Oke, giliran saya. Iya. Oke, ya. Jadi begini. Untuk memahami seluruh bagian Injil Yohanes, tolong harus dipahami mulai dari awal. Jangan lompat ke tengah sebelum dari awal. Soal Anda mau percaya bahwa itu Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal terakhir adalah firman Allah, itu urusan Anda. Tetapi Kristen sudah final menerima bahwa seluruh tulisan itu adalah firman Allah, diilhamkan Allah. Anda mau protes itu silakan. Oke. Nah, lalu kedua begini, ketika kita memahami Injil Yohanes pasal 1 itu adalah pembukaan yang justru dia memberikan sebuah kesimpulan yang kokoh terhadap seluruh bagian Injilnya, bahwa dia berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ada yang disebut sebagai sang firman, dan firman itu sudah ada sejak pada mulanya, yang dia adalah kekal dan dia ternyata bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Ayat 14, dan ia telah menjadi manusia. Ya. Nah, jadi firman itu adalah Allah. Oke, itu praeksistensinya. Lalu dia menjadi manusia. Itulah eksistensi yang dilihat, yang berinteraksi dengan dunia, dan berinteraksi dengan murid-murid pada waktu itu. Nah, ketika itu kita pahami dengan baik, maka yang di depan yang menjadi pertanyaan abang tadi, kenapa Yesus berkata bahwa aku melakukan kehendak Allah, bahwa segala macam pun nanti apa yang dia katakan ini, ya wajar, karena pemahaman kita sudah dijelaskan di bagian ayat 1, namanya Allah yang mengambil tindakan, mengambil rupa menjadi manusia. Maka sebagai manusia yang akan menjadi juru selamat itu, sang juru selamat itu, maka dia adalah utusan. Dia datang sebagai utusan, dan sebagai utusan ada pengutus, itulah Bapa. Dan dia adalah yang sang diutus. Nah, sebagai utusan maka dia tunduk kepada sang pengutus. Jadi itu tidaklah kontra, justru itu adalah sebagai hal yang wajib karena Bapa mengutus dia. Tapi siapa Yesus? Dia adalah Allah yang nyambung menjadi manusia. Anda tidak? Jadi udah 3 menit. Tapi itu ya, supaya Anda jangan lari, supaya jangan liar. Gini. Ya. Menjawab. Bantah saya di situ. Kan sama Bunda, bentar ya. Bantah saya. Di mana tertulis Yohanes mengatakan seperti Yohanes 12:49 gitu loh. 49 dan 50 perintah Tuhan untuk menyampaikan firman kepada Yohanes gitu. Ditanyakan itu, Anda dari tadi nggak bisa menjawab. Ya. Aku aja. Mana dalilnya? Beri saya kesempatan. Mana dalilnya? Saya jelaskan. Mana dalilnya? Oke. Saya jelaskan ya. Udah, boy. Bang, jangan kamu jelaskan, kamu tunjukkan dalil. Lanjut. Oke. Udah 3 menit. Saya Ada. Jadi gini ya, saya di luar, saya tidak sedang pegang Alkitab ya. Enggak ada mau pegang Karena memang nggak ada dalil. Bang Juma, aku dulu Bang Juma. Tadi aku dengar, tunggu dulu. Aku ya dengar ya, pegangan lagi ya, pegangan. Nah, teman-teman Islam kan selalu menolak kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan sementara itu semua adalah murid-murid Yesus. Tentu para menulis mendengarkan semua itu dari murid-murid Yesus. Yes, karena Yesus itu surga. Nah, sekarang aku mau tanya, kenapa kalian menolak buku-buku ini, tetapi kalian menolak kitab gajah, kitab semut, kitab kursi, kitab laba-laba, kitab sapi betina, kitab apa lagi Bang Juma? Apa lagi Bang Juma? Kitab dulu. Kenapa itu kalian percayai? Itu nama-nama binatang semua. Binatang itu untuk apa kita masukkan ke dalam kitab suci? Kenapa Matius? Iya, jadi gini, saudara-saudara Kristen, jadi gini. Kalau saudara mengatakan Yohanes ini murid Yesus, yang menulis Yohanes,
Berarti Yohanes ini kan sesaman dengan Yesus, berdampingan dengan Yesus. Ini Yohanes dapat ilmu dari mana ini? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Theos, dan firman itu ini Yohanes kan berdampingan sama Yesus nih. Yes. Pernah nggak Yesus mengucapkan ucapan ini? Oke. Itu dulu. Yesus kan berdamping. Oke terus nih orang satu nih. Padahal kalau mentok dia katakan apa? Enggak lagi di luar. Saya jawab nanti dia bilang potong. Sabar dulu, tak ajarin dulu, tak ajarin. Ente tak ajarin dulu. Jadi gini, tadi ente membawa surat Paulus mengatakan segala tulis yang diilhamkan. Segala tulis yang diilhamkan memang bagus untuk jadi pelajaran. Betul itu. Yang diilhamkan. Ini karangan Paulus juga mengatakan bahwa segala surat yang diilhamkan, segala kemudian tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk yes, memang betul. Tapi ini kan bukan diilhamkan oleh Allah. Kenapa? Karena surat Timotius itu dari Paulus. Nih tak bacaan ya, tak bacakan. Timotius, dengarkan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Theos, juru selamat kita dari Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, karena kasih karunia rahmat dan sejahtera dari Elo Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ini Timotius, Pak, surat pribadi Paulus untuk orang yang bernama Timotius. Ini bukan ilham ini. Sama dulu. Ya. Dari Paulus. Nah, ini dari Paulus. Nah, sekarang mana dari Yesus yang mengatakan hal yang sama? Ada nggak? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, firman itu menjadi daging dan seterusnya. Di Yohanes 1, nanti di data nomor 38 baru perkataan Yesus muncul. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepadanya. Tuh, setiap ada perkataan Yesus pasti diawali lalu berkata kepadanya. Sekarang Yohanes 1 nomor 1, berkatalah Yesus, pada mulanya adalah firman. Baru betul. Baru ini disebut sabda Yesus. Nah sekarang ini bukan sabda Yesus, bukan juga firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan ini firman Tuhan, berarti pada zaman Yesus hidup dengan muridnya lah yang rasul, muridnya yang utusan Tuhan, Allah Bapa. Oke, baik Bang Zuma. Ayo. Mana ucapan? Jadi dua. Berkatalah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Tantang di sini. Mana? Oke, mana ucapan di sini? Pada mulanya. Dengar Bang dulu. Mana ucapan di sini? Berkatalah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Kalau Anda mengatakan ini adalah dari Allah. Saya akan jawab itu, tapi saya tantang Bang Zuma di sini. Kalau ini dari Allah, berarti Allahnya langsung ke Yohanes, bukan ke Yesus. Yesus nganggur. Oke, sudah, biar saya jawab. Jangan dimati-matikan. Jangan dimati-matikan, Bang Zuma. Saya tantang di sini ya. Silakan. Oke, Bang Zuma. Ya, Bang Zuma. Di mana perkataan Yesus mengatakan pada saya akan jawab itu. Tenang aja Bang Santo. Tenang Bang Santo. Oke. Ya, saya tantang Bang Zuma di sini. Bang Santo, izinkan saya bicara. Oke, Bang Santo izinkan saya bicara. Saya tidak dengan Anda, saya dengan Bang Zuma. Iya, makanya diluruskan di situ pertanyaan Bang Zuma. Ya, oke, Bang Zuma gini. Kira-kira seluruh Injil Yohanes Bang Zuma mau tolak itu sebagai bagian dari kitab suci? Seluruh Injil. Oke, pertanyaan bagus. Yang termaktub di dalam kitab saudara, kitab kanonik ini, itu adalah hasil wartawan mengumpulkan berita-berita yang terjadi antara Yesus, pengajaran Yesus dan murid-muridnya. Ini hanya wartawan. Ini hanya wartawan. Langsung ya Bang ya. Saya jawab langsung ya. Oke. Oke, gini. Jadi Bang Zuma mau menolak 4 Injil itu bukan firman Allah. Jawab atau tidak? Betul sekali. Sekarang Bang Zuma saya kejar. Silakan. Sekarang Bang Zuma saya kejar. Silakan buktikan di forum ini mana Injil yang disebutkan Quran. Oke. Kalau tidak bisa membuktikan, Anda lebih ngigau. Oke, silakan. Oke. Injil yang disebutkan Al-Quran itu sudah disembunyikan Bani Israel. Mau bukti? Mau bukti? Nah, tanya pada wartawan.
Hei wartawan, apa yang kau ketahui tentang Yesus dan Injil? Wartawan Anda akan mengatakan begini, Markus 1 nomor 14, ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Oh, jadi mana Injil itu? Nah, mana Injil itu? Oke. Anda Mana Injil Anda Allah? yang loh, Mana Injil Allah? bahasa asli, cek ya bahasa aslinya. Cek bahasa asli di situ. Bahasa asli di situ. Bang, Apa? sorry Apa? supaya Apa yang abang dikatakan jangan terlalu terlanjur. Oke. Bahasa Silakan. aslinya, bahasa asli yang Ya. dipakai di situ bukan Injil loh Bang. Itu justru menggunakan kata kabar baik. Terus? Kabar baik loh. Oh, Anda cek. Terus kenapa Anda masih menggunakan kata Injil kalau gitu? Itu bukan kitab. Anda mau bilang rombak ya rombak aja, enggak apa-apa. Kenapa jadi saya? Jelas, kita kembali ke teks asli. Teks Iya, asli. silakan. Apa yang dikatakan Injil yang dibacakan oleh Yesus kah, yang diberitakan Yesus lah, tidak menggunakan kata tulisan, tidak menggunakan kata naskah, tidak menggunakan kata grafe atau kitab. Artinya tidak ada bahasa tulisan aslinya? itu. Tunggu dulu. Bahasa aslinya dulu dong. Oh, Bahasa aslinya apa? oke. Markus Cek aja bahasa 1 nomor 14. Apa bahasa aslinya di situ? Oke. Nah, lihatlah bahasa aslinya. Iya, apa? Silakan baca aja. Saya Seperti begitu. tidak bawa kitab, Bang. Wah, lagi-lagi. Aduh. Oke. Anda mau ngajarin saya gitu? Anda mau memerintahkan Oke, saya kalau saya menggunakan bisa, apa? oke. Di situ Saya jelas keluar sekali dari- dikatakan saya- Angelion, layar. Theos, Injil Theos. Keluar dari Tidak dikatakan Injil Lukas, Oh. Injil Markus, tidak, tapi Oke, Yesus tahu Angelion. Kata memberitakan. Angelion. Loh, ini dikatakan Tahu apa? Angelion. Tahu Angelion tahu. Itu bukan itu bukan Injil kitab, itu Bang. kabar baik. Editor. Kalau yang dikatakan kabar baik berarti firman Tuhan yang diterima Ya, supaya kemudian jangan oleh para sok nabi. pintar, Masa. Jangan Mana sih orang ini? Yesus pintar. tunggu. Oke, Tunggu sudah. dulu. Ini Yesus memberitakan kabar baik. Saya ngomong ya. Yesus memberitakan Injil Allah. Yesus menceritakan Angelion Theos. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana Angelion Theos itu mana? Tadi kan saya sudah menunjukkan kamu, saudara, dari Paulus, dari Lukas, Sudah, dari biar saya bicara. Biar abang dari kena di sini. Yohanes. Abang Yang kena saya telak di sini. tanya, Angelion Abang Theos kena mana? telak. Pertanyaan Angelion saya Theos belum mana? Anda jawab ya. Bung, saya Oke, tanya dulu. bisa jawab. Dengarkan pertanyaan saya. Anda kan tanya bahasa aslinya. Kebetulan sekali saya juga belajar. Nah, sekarang saya tanya, mana Angelion Ya. Theos yang diberitakan Yesus? Tunjukkan ke saya. Oke, jadi yang diberitakan Yesus tidak berupa kitab, tidak berupa naskah, tidak berupa. Oh, bukan. Nah, justru Anda, Yesus itu Oke, sudah. menyampaikan Kata ketetapan. Ketetapan itu artinya apa? Kitab. Ketetapan. mana Bang? Ayatnya mana kalau itu kitab, Bang? Lah, kitab itu ketetapan. bilang itu Tidak kitab, mana semua ayatnya? kitab itu artinya Anda buku. tidak Tidak baca semua bahasa itu asli, artinya Bang. kitab itu adalah Kena. sebuah buku. Loh, gimana Salah, orang Bang. ini? Tidak kitab itu, Nah, Bang. bagus. Kalau Anda Loh, mengatakan Anda tidak sudah kitab, salah. kalau Anda Jadi mengatakan kata, tidak dengar, kitab, berarti kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, surat-surat Paulus dan seterusnya bukanlah yang diajarkan Yesus. Anda sendiri yang membantah. Oke, Nah, biar saya jelas. gimana? Berikan saya kesempatan 5 menit atau 2 menit. Anda jangan potong. 5 menit ya. mau ngapain? Siapa Anda yang mau jangan bodoh potong. di Saya sini? jelaskan. Nggak ada. 2 menit, 2 menit. Iya. 2 menit Bang, 2 menit ya. Silakan. Supaya Anda jangan salah. Oke, jadi gini. Tolong membedakan apa yang disebut dengan Injil yang dalam arti itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kata itu kitab. Udah. Iya. Nah, yang diberitakan oleh Yesus tidak berupa kitab, itu kabar Iya, baik. memang. Tidak Memang tidak naskah, berupa buku. tidak berupa kitab. Memang Oke, tidak sudah. berupa buku ya. Nah, jadi yang ada yang berupa buku adalah 4 Injil, Bang, berupa buku, sudah. Nah, pertanyaan saya balik. Oke. Jika begitu, mana kitab yang disebutkan Quran itu? Karena yang Al-Quran mengatakan apa? waktu zaman Yesus, Al-Quran waktu zaman Yesus mengatakan itu apa? bukan berupa kitab. Al-Quran mengatakan apa? Mengajarkan Kitab loh, hikmat kitab-kitab Injil. sebelumnya, Hikmat. kitab loh. Kitab untuk Kata kitab ketetapan. ada, Bang. Yesus mengajarkan Bang, ketetapan. Anda jangan Yesus lari. mengajarkan Ada kata sebuah kitab. Coba. 5 rukun iman, ya, iman aja. Kitab kan, kitab sebelumnya kan, Bang?
Ya, sekarang abang begini. salah loh di sini. Sekarang Anda gini. jawab dulu saya. Mana Oke. kitab-kitab sebelumnya? Oke, baik. Baik, tak ajarin. Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, "Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum." Dalam surah Al-Maidah diterangkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian untuk menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Oke, itu kata Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Bani Israel menjelaskan dari kitab yang mereka sembunyikan. Berarti ada kitab yang disembunyikan, ada ketetapan-ketetapan yang disembunyikan kemudian oleh Bani Israel. Di situ diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Maidah, bahwasanya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan dari apa yang mereka sembunyikan. Nah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, wahai Bani Israel. Bukan untuk Kristen ini, tapi untuk Bani Israel. Sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Oke, kitab ini berupa hikmat yang kemudian menjadi poin pengajaran para nabi. Sama seperti ketika Rasulullah Muhammad SAW disampaikan kepadanya, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini. Nah, mana Al-Quran itu? Padahal tidak ada Al-Quran pada saat itu. Belum ada kitab. Jadi kitab itu artinya juga bisa ketetapan. Begitu, Bung. Jadi Al-Quran dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rasulullah menerima pewahyuan surah Al-Baqarah ini belum ada buku Al-Quran. Tapi sudah dikatakan sebagai kitab. Artinya ketetapan-ketetapan. Nah, sekarang ketetapan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran adalah firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel, kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel berupa ketetapan, tetapi ajarannya disembunyikan, lalu kitab yang munculkan itu adalah karangan manusia. Surah Al-Baqarah ayat 78. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Mengapa dikatakan celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri? Dari mana dia menulis buku ini? Dari mana? Dari hasil penyelidikan. Oke, baik Bang. Udah? Gitu, Bang. Saya jawab ya? Yes. Oke, saya jawab. Masih di pertanyaan saya itu. Jadi gini, saya ikuti Ya sama, saya juga Abang. bertanya. Anda juga harus jawab. Oke. Mana ketetapan Oke, yang Yesus ajarkan sebagai Injil Allah? Mana? Mana? Itu Abang, ketahuan. abang buat pertanyaan dari sisi. Lucu Oke, ente itu. Gini. Bang. 30 detik, dengarkan saya. Kalau Al-Quran bercerita tentang Injil, itu adalah ketetapan untuk Bani Israel. Minta kepada yang punya kitab. Nah sekarang kalau saya mintai tentang Yesus, Anda punya kewajiban untuk menunjukkan karena ente itu adalah muridnya katanya sih. Nah saya minta, mana Injil Allah? Mana Injil Allah itu? Sudah, biar saya jawab. Tunggu. Di dalam kisah para rasul, di dalam KPR 8 juga dikatakan, Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yesus memberitakan Injil Allah. Nah, silakan tunjukkan. Saya kasih kesempatan. Silakan Giliran saya, abang diam ya. Ya. Oke, giliran saya yang bicara, abang diam. Oke, gini ya. Giliran Anda menunjukkan. Abang. Saya kan mengatakan bahwa ketetapan Injil yang datang kepada Nabi Isa disembunyikan. Itu disembunyikan. Dengar Bang, supaya sekarang abang Anda yang menunjukkan yang sama. Injil Yesus dan Injil Allah itu mana? Silakan. Bang, dah. Supaya abang jangan melakukan hal yang salah, bolak-balik. Saya luruskan abang, jangan diulangi lagi. Kata mana Injil yang di situ Injil bukan berupa Allah? kitab, bukan Injil berupa naskah. Yesus mana? Bukan berupa naskah. Ngapain abang tanya? Bukan berupa naskah. Karena itu bukan kitab, Bang. Jadi bukan apa yang kitab, dimaksud? Bang. Apa yang dimaksud dengan Itu Injil berita. Allah? Apa yang dimaksud Injil Allah? Ya, berita. itu Mana berita itu? soal Mana berita Yesus itu? sudah datang. Mana berita sebagai itu? penebus. Mana berita itu? Bang, itu bacalah semua apa yang Nenek disebut. Kiper suruh baca itu. berita Berita itu? dari mulutnya Lukas bilang itu Injil Allah, kabar dari Allah.
Pada mulanya adalah firman, lu bilang itu dari Allah. Predikat. Semua yang Anda tidak disebut bisa buktikan. Injil Yesus Anda tidak bisa keluar dari buktikan mana mulut Injil yang Yesus. disebutkan Allah. Bang Juma, aku tahu jawabannya Bang Juma. Bang Juma. Ini kalau Predo ini Mana ada ilmunya. Injil yang Silakan disebutkan di Budi. Quran? Udah diam dulu Predeo. Mana Nggak ada ilmu. predikat? Oh, diam. Oke, tapi ada ilmu. tunjukkan ya Injilnya ya. Oke, saya Injilnya tunggu. kan sudah kubacakan. Tadi sudah kukatakan samamu. Menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, Bang, ente dengar Bang, dulu. kata yang dengar dulu. dipakai untuk Injil Dengar kitab loh. dulu, Kitab. dengar dulu, Jangan dengar bohongi dulu. saya, Dengar, jangan dengar, bohongi dengar, saya. dengar, OTN, dengar. Kalau tidak disembunyikan, coba kamu tunjukkan kepada saya Injil Yesus mana? Jawab. Bisa? Bisa nggak? Kristen tidak pernah berkata ada Injil Mana Yesus. Injil Yesus? Tidak Mana? Mana Injil Yesus? Tunjukkan saya. Dalilkan disembunyikan, Anda yang bilang dipalsukan, Anda yang bilang dicuri, Anda Oke. bilang segala macam, Oke. Anda yang mendalilkan mana? Oke, Kalau jadi Kristen mana kalau Injilnya? Injil Yesus itu obat maksudnya Injil. apa? Kalau Injil Yesus itu maksudnya Itu apa? bukan kitab. Lalu apa? Itu bukan kitab. Lalu Tapi Yesus yang sudah datang sebagai sang Lalu juru selamat. Injil Dia Yesus mati, itu dia apa? bangkit, dia hidup. Injil Yesus itu apa? Berita. Berita apa? Oke, yaitu Yesus sudah datang, dia mati, dia bangkit, Nenekmu dia kiper. hidup, dia juru selamat. Injil Baca Yesus aja. itu dengarkan. Injil Yesus itu Anda maksudnya. tidak bisa. Anda Injil Yesus itu artinya Injil, kabar yang keluar dari mulut Yesus. Injil Allah artinya kabar Nah. gembira atau kabar sukacita atau Bang kabar Zuma duka ngarang. yang keluar dari mulut Tuhan, keluar dari Allah. Nah. Itu Injil Allah. Injil Lukas adalah berita yang keluar dari mulut Lukas. Injil Yohanes, Injil yang keluar dari mulut Yohanes. Injil Markus, Injil yang keluar dari mulut, berita yang keluar dari mulut Markus. Injil Yesus, Injil yang keluar dari mulut Yesus. Bang Zuma kalah. Nggak bisa Kalau buktikan. kamu yang nggak bisa menjawab dari Matamu tadi. suwe. Mana Injil itu? Mana Injil itu? Saya tanya dulu samamu. Injil Lukas Mana maksudnya Injilnya? apa? Injil Lukas maksudnya apa? Injil Lukas adalah kabar Injil gembira Lukas adalah. yang keluar dari mulut, Oke. yang keluar dari mulut. Bukan, Anda salah. Injil Lukas adalah kitab. Injil Dan ini. itu yang Anda baca. Apa itu Injil Lukas? Injil yang tulis Lukas, baca aja semua. Iya, Injil Kan ada di situ. Lukas itu Tapi adalah Injil Yesus- Injil yang keluar, berita-berita yang keluar dari Lukas. Itu Injil Oke, Lukas. ya. Kalau Injil Yesus, berita-berita yang keluar dari Lalu mana catatannya? Mana catatannya? dari kan tadi sudah dibilang disembunyikan. Mana pengakuan Anda belum bisa? Loh. Tadi kan Al-Quran sudah mengatakan Mana disembunyikan. kitab-kitab Injil? Tuh. Al-Quran tadi kan sudah mengatakan disembunyikan. Mana? Kalau tidak disembunyikan, tolong kamu tunjukkan. Siapa yang nyembunyi? Tolong kamu tunjukkan kepada saya yang murni 100% keluar dari mulut Yesus. Tunjukkan. Mana? Nah, coba kau tunjukkan mana. Oke, jangan di mute terus, Bang. Ya, mana? Bosnya ini nggak adil. Mana? Tunjukkan Jangan di-mute, di Bang. mana ucapan-ucapan Oke, Yesus sudah. terkumpul 100% tanpa penambahan dan tanpa Sudah. pengurangan dari Sudah, diam orang-orang sudah, lain. biar saya Silakan. jawab. Diam biar saya jawab. Mana? Oke. Ya, Bagi Bang saya 2 Zuma. menit ya. Bang Zuma buka puasa Oke. dulu Bang Zuma. Sudah mau buka puasa kita ini. Oke, sudah. sedikit lagi, Jadi, Bang. kekristenan tidak pernah Kau bahas-bahas bertanggung Kristen. jawab. Nggak jawab. Saya tidak tanya ajaran pagan itu. Yang Oke, saya dengar, tanya, dengar. mana segala berita yang Kami keluar tidak dari itu. Yesus? Mana? Anda yang mendalilkan. Yang saya tanya. Tidak pernah kekristenan Yang saya tanya, Injil Injil. Lukas adalah berita yang keluar dari Lukas. Injil Markus, berita yang keluar dari Markus. Injil Matius, berita yang keluar dari Matius. Injil Yesus, berita yang keluar dari Yesus. Saya tanya, mana berita-berita yang keluar dari Yesus itu mana? Saya penasaran gini, Bang Hos. Jawab bang, dijawab. Aku yang jawab, Bang Juma. Diam. Predikat. Mana segala berita yang keluar dari Yesus itu yang Silakan, tanpa Bang. Saya dicampur cabut. adukan dengan perkataan Bu Darni, pengarang. silakan. Mana?
Tunjukkan. Iya, dengar ya. Jangan di-mute. Dengar. Aku dulu. Udah. Udah. Injil adalah artinya kabar baik. Kabar baik. Injil itu adalah Oke, kabar udah, baik Bu. tentang Udah, Bu. belum. Injil kabar baik. Tunggu dulu Bang Injil Juma. Yesus kabar baik Iya. yang keluar dari Yesus. Mana itu? Mana Injil yang kabar baik yang keluar dari Yesus? Bang Hos, tidak adil ya. Saya di Mana? Karena kamu tidak menjawab. Kamu Saya tanya, apa, kamu jawab apa? Kenapa kau matikan aku, Fandi? Capek aku ngomong. Oke, Bang Hos. Mana kabar baik yang keluar dari Yesus? Mana? Dengar, 2 menit. Jangan dipotong. Tunggu Bang. Nah, Predika, mana? tunggu. Injil adalah kabar baik Kabar tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, penyaliban Yesus, penderitaan Yesus, dan tentang Sekarang bebas sama Injil aja yang penipu dibawakan Yesus juga mana? ini. Perkataan Injil itu kabar baik. Titik. Jangan kamu tambah-tambah, wahai pendusta. Nggak boleh pendusta-pendusta ini jangan. Juma. Jangan biasakan begitu pendusta kalian ini, ya Allah yang karim. Bang apa kalian dustanya kalian? Injil Aku ngomong. kabar baik. kasih saya Jangan kau kesempatan ngomong. tambah-tambah. Itu Korupsi kalian. dua kata saja. Dan Gilion. Kasih saya kesempatan bicara, kabar Os. baik. Jangan kau tambah-tambah lagi, itu berdosa. Mana tambah-tambah kalian yang salah ngarang. Loh, Evangelion artinya apa? Injil artinya kabar baik tentang kedatangan Yesus. Tambah misalnya mana? kayak jual sayur saja. Kenapa jadi Bang Juma mengajari iman kami? Kalau dalam bahasa Bang Juma Yunani, salah. kabar Bang Juma baik. tidak benar. Jangan Bang Juma udah ngaco ditambah-tambah itu. tentang Yesus Kristus datang lahir mati bangkit pada hari ketiga. Ya, itulah Injil kabar baik. Itulah Injil kabar baik. Penipu itu namanya Bu Tarni. Jangan suka Bang Jumanya, Bang Jumanya penipu, bukan kami. Bang Juma Oke, kalah. saya bisa buktikan. saya buka ya. Kita buka kamera supaya tidak dibilang penipu. Ini kalian itu memang temannya iblis, suka Oke. nipu orang dan menyesatkan orang. Silakan, Kau silakan. dari tadi oke Saya lebih terus setuju ya. bukan teksnya, Bang. Dari Bukan teksnya aja, Bang. Oke, saya buka. Oke. Markus 1. Ih, kampret kali kau ya, kau mati-matikan aku ya. Ya, makanya jangan nipu. Sekarang ini zamannya orang udah pintar Bu Darni. Bukan Aku nipu. zaman Saya- gereja saya ini. siapa yang nipu, Kalau di saya gereja boleh nipu boleh, tapi kalau Ah, depan nggak ada jangan. nipu. Nipu itu Siapa yang namanya. Bang Juma. Enggak, itu kan iman kami. Itu iman kami, Bang Juma. Nah, coba. Enggak. Yang sopan. Ini Injil. Ah, Oke. mana? Injil Allah. Oke. Kita ketik Injil dalam bahasa Yunaninya apa? Nah, Injil. Oke. Nih, Evangelion. Apa artinya? Nah, nih. Oke. Nih. Injil apa? Oke terus. Oke dari terus. Oke. Sudah. Mana berita tentang Evangelion? Lalu Abang mau tanya apa? Abang mau tanya apa ini nih artinya Mana Injil? kabar baik dari Yesus? Ini kabar baik. Justru Kabar saya baik. izinkan saya jawab. Ini. Justru itu, Bang. Itu menghantam Abang. Dengarkan dulu wahai manusia penipu. Ini Evangelion artinya kabar baik. Mana itu? Kabar baik tentang kematian Saya Yesus. sudah biasa jawab. Tentang Biasa jawab. Bang kebangkitan Hos, jangan debat. Yesus. Mana? Oke, sudah. Biar saya bicara. Bang Mana? Juma diam. Aku mana tahu ada di belakang. Bang Juma diam ya. Atau di sini atau di Oke. di sini. Bang Juma diam biar saya menjawab. Kasihan. Mana? Di bawah. Udah. Mana tahu di sini. Di sini. Gak ada. Bang Juma Di bawah meja, di bawah meja. Oh, di bawah berarti. Coba nggak bisa. Enggak Gak ada. ada. Gimana ceritanya Makasih ini? ya Bang Hos ya. Nipu Bang Hos kalau mau Ngapa kau nipu aja? Kasih Jadi saya kesempatan. Evangelion itu atau Injil itu artinya kabar baik. Kalau Injil Lukas kabar baik dari Lukas. Injil Markus kabar baik dari Markus. Injil Yesus kabar baik dari Yesus. Kisah para Rasul 8. Dengarkan saya. Kisah para Rasul 8 Udah dari tadi abang ngomong. Dengarkan dulu. Bagaimana kau tidak di-mute? Status kau belajar di sini. Ngerti kau? Kisah para Rasul 8 Abang salah. nomor Dengar ya. Saya manusia. Saya abang salah. Saya Kamu Diam dulu kamu. Nanti kamu nipu lagi setelah ini. Sabar. Kisah para Keluarga 8 nomor 35. Dengarkan. Pasang kuping kalian berdua baik-baik. Dengarkan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia Filipus memberitakan Injil Yesus.
Nah, kalau dikatakan memberitakan Injil Yesus berarti memberitakan kabar baik dari Yesus. Kau itu, pertanyaan saya, mana kabar baik dari Yesus itu yang tidak bercampur dengan kabar baik dari Lukas, dari ini, dari Grandong, dari Popok dan semuanya perakang? Mana? Tunjukkan ke saya. Jangan kau campur adukan kabar baik dari Lukas dan kabar baik dari Yesus. Sudah, Bang. Abang ini ngomong dari tadi. Nah, sekarang saya tanya Izinkan sama saya kau, dengarkan bicara. pertanyaan saya. Tidak. Mana kabar baik Diam, saya yang bicara. murni dari Yesus tanpa ada Oke, saya bicara. penambahan, Diam, tanpa saya ada bicara. pengurangan? Tunjuk, Oke. silakan. Oke, Mana, tunjukkan. sudah. Kristen tidak bertanggung jawab dengan pertanyaan Kenapa Anda. larinya ke Kristen? Saya tahu Kristen Tidak. itu ajaran dari Barat, ngerti saya. Tidak ada. Yang saya Omong tanya, kosong Anda kabar bilang itu baik dari Yesus mana? Timur. Anda tidak tahu mana barat mana timur. Omong Kabar kosong. kabar baik dari Yesus mana? Barat timur kau Sudah, sebut-sebut. Bang Eh. Zuma membuat dalil untuk lari. Lari apa kau yang lari? Tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Kabar baik dari Yesus mana? Jangan Mana? kau bawa kabar baik dari Yohanes, kabar baik dari Tidak ada Kristen, kabar baik. tidak ada Kristen menjelaskan itu. Dalilkan itu Anda. Yohanes 12 nomor 49. Aku Yesus telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepadaku, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, mana kabar baik yang murni dari mulut Yesus sendiri tanpa campuran dari orang-orang Roma dan seterusnya? Mana? Sudah, diam Bang Zuma biar saya jawab. Zuma diam biar saya jawab. Diam. Dan sejawab diam. Dari Kami orang ini Kristen. cara Bang Zuma Kami ngomong. orang Kristen. Tak ada yang bisa kamu bodohi di sini. Tak ada. Oke, saya bilang. buka Matius pasal 4, Bang. Oke, Matius pasal 4. Baik. Oke. Nomor berapa? Saya keluar dari sini untuk Alkitab ya. Anda mau framing lain terserah. Matius berapa? Oke, enggak usah marah gitu, Pak. Iya, saya tanya. Ya ampun. Matius 4 nomor 4. Di googling Matius berapa ya? Beleng-beleng dia Bang Tindi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Nah, mana firman yang keluar dari mulut Elohim? Jangan yang keluar dari mulut Lukas, karena Lukas bukan Elohim. Jangan yang keluar dari mulut Yohanes, karena Yohanes bukan Elohim. Mana? Udahlah ya. Aku tinggalin lu makan kolak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gantian Bang Zuma mau buka puasa dulu. Mudah-mudahan Gantian. ente Santo sama- sembuh dari penyakit ini. Ini penyakit antikristus kalian ini. Antikristus kalian tidak sadar kalau kalian antikristus. Demikian. Salam satu Tuhan. Buka puasa dulu. Di sini lagi berapa menit? Aku tadi menjawab, kalian kok nggak mau dengar loh. Iya, enggak bagus ini. Yang mana? Iya, Datanya mana Matius Yang berapa? dengar. Dengar ya, aku dulu Pak, tunggu dulu, aku dulu. Tadi kalian yang tadi sudah menolak Injilnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sementara Injilnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ semua mengabarkan tentang kelahiran, kematian, dan penyaliban Yesus. Itulah Injil. Dan tentang kerajaan Allah. Itulah Injil. Makanya dikatakan Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas. Disitulah kabar baik itu tentang kedatangan Yesus. Kenapa kalian tolak lagi? Mana kabar baik itu mana dari Yesus? Mana? Kabar baiknya itu Dari tentang kelahiran Yesus, kedatangan Yesus. Itu Mana kabar Injilnya, baik dari itu kabar Yesus? baiknya. Kabar baiknya tentang kerajaan Allah yang akan diberitahukan Yesus, Kalau kan kamu mau cari diberitakan kabar Yesus. dari Yesus, ini Apa? di dalam Lukas 24 Anda baca. Sekarang itulah Injil. Tunggu dulu. Itulah Baca Injil. dulu coba. Dan Jawabannya saya kasih pertanyaan Gurunda tadi Lukas 24 44 46. Coba itu saya bantu. Buka coba baca. Coba baca. Baca Bu Darni. Bantu nih saya. Baca dulu, kok diam. Jadi baca dulu itu saya bantu. oh, di mute si Pandi terus. Enggak, udah kamu baca Lukas 24. Itu coba baca. Itu kabar baik Ayat dari dua. Yesus. Baca dulu. Iya, ayat 24.
ayat 44. 24, 44 sampai 46 tuh baca. Iya tahu aku itu tentang apa itu kan? Udah tahu aku itu. Nah, itu kata Oh, Yesus. alah. Kata Yesus, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis di kitab Musa. Nah, mana Iya. itu tertulis kabar baik itu mana? Di dalam kitab Musa. Nah, sekarang Mana? Di kutanya, kitab Musa. dengar ya, udah ya jangan potong-potong ya. Tentang kedatangan Yesus sudah ada dikatakan di dalam Taurat, itulah di dalam mati di dan dalam bangkit Yesaya. pada hari yang ketiga, Tunggu dulu. gimana? Di dalam Yesaya sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus dan Ya, juga mati di dan dalam bangkit. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tetap diceritakan tentang kedatangan Yesus mati dan bangkit. Apalagi? Coba. Mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis di 5 kitab Musa itu berita baik dari Yesus. Dicari nggak ada. Itu berita apa itu? Berita baik. Makanya ditanya berita baik dari Yesus mana? Berita yang benar dari Yesus. Nah, sementara Ya, sudah, Bang. penulis sebentar. Anda jangan kau matikan lah pendio. Lu. Makanya ditanyakan tadi Oke, Bung, bisa itu jawab, Bang. berita yang benar yang dikatakan Yesus itu mana? Kalau ditarik berita-berita tentang Lukas, contoh dikasih tadi Lukas 24, ternyata bohong. Lukas menulis Yesus yang berkata, mengerti paham? Yesus berkata begini menurut Lukas, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam 5 kitab Musa, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Dicari bang nggak ada. Makanya tadi ditanya mana berita baik, berita benar dari Yesus. Paham nggak? Kalau dari Lukas nggak bisa Udah dipercaya. kami Contoh jawab, tadi gitu tapi loh. kalian Bohong. menyangkal, kalian menyangkal. Ya, Nggak coba terima mana? kalian. Mana 5 kitab Musa, mana 5 kitab Musa yang mengatakan mati dan bangkit Yesus ini pada hari yang ketiga. Tunjukkan predikal. Ibu Dari diam dulu. Dengar, nah dengar ya. Ibu Dari diam. Ibu Dari itu PR udah 2 tahun, 3 Udah, tahun. gini lah Bang ya. Coba mana. Ini siapa nih yang lagi ngomong ini? Bang Santo. Ya. Bang Santo. Bisa jawab enggak? Coba. Oke, enggak apa-apa, itu soal pertanyaan yang mudah. Tapi Nah, Abang yang ini- mudah silakan Anda tunjukkan di dalam 5 kitab Musa, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tunjukkan. Mana? Makanya dari tadi diminta kabar baik dari Yesus atau kabar kebenaran dari Yesus. Mana? Kalau diharap di Lukas gak bisa. Lukas menuliskan itu bohong kan? Coba Anda Hey, bisa Bang Host, buktikan jangan kalau kebenaran dimati-matikan, di Bang situ. Host. Ini siapa yang mute saya nih? Kerja si itu, Anda kerja si Hoci itu enggak si Pandi, Ini- si Pandi. Kacau ini, kalau sudah kalah kalian maaf.